Kali ini gue akan bahas kartel. Sebelum itu, hai semua, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia. Subscribe ke channel ini, nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan video terbaru dari gue, seperti video gore, kriminal, misteri, dan lain sebagainya. Dan juga jangan lupa untuk share supaya orang lain tahu dan gue semangat buat konten lagi. Setelah sudah siap, mari kita ke videonya. Pada tanggal 6 Mei 2024 ada sebuah video gamblang dan brutal, yakni pereksekusian oleh kartel Los Polones terhadap tersangka kartel Salazar. Bagi orang awam, fragmentasi kartel narkoba yang disebabkan oleh penangkapan atau pembunuhan anggota tingkat tinggi oleh pihak berwenang adalah hal yang positif. Dalam apa yang disebut perang melawan narkoba, meskipun pada kenyataannya mereka hanyalah sebuah foto bagi kekuatan yang ada di keduanya. Pihak perbatasan memberikan kesan bahwa mereka proaktif dan mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh kartel narkoba. Hal ini sebenarnya tidak jauh dari kenyataan. Pada akhirnya, fragmentasi kartel narkoba biasanya disebabkan oleh apa yang disebutkan sebagai hasil strategi pemenggalan kepala dalam bencana. Strategi pemenggalan kepala adalah taktik yang bertujuan untuk menyingkirkan kepemimpinan atau komandan kelompok musuh seperti kartel. Namun seperti yang telah kita lihat pada banyak kartel, ketika anggota terkemuka, kelompok kriminal binasa atau ditangkap, hal ini biasanya menghasilkan kekuatan kekosongan yang tersisa di puncak organisasi yang kemudian diperebutkan oleh mereka yang bersaing merebut kekuasaan. Hal ini mengakibatkan terciptanya kelompok splinter yang pada dasarnya kemudian menjadi perusahaan kriminal mereka sendiri. Penangkapan bos berpangkat tinggi dalam jangka panjang dan faktanya menyebabkan peningkatan kekerasan kartel Sinaloa dalam beberapa tahun terakhir telah dilanda masalah ini, terutama sejak penangkapan Joaquim Guzman aka El Capo dan putra-putranya. Los Capitos telah mengambil alih faksi kartel Sinaloa dan sejak penangkapan ayah mereka telah menyebabkan perselisihan internal di dalam Federasi Sinaloa, terutama melawan Chapo yang sudah lama berkuasa, yaitu adalah Zart Elo, dan bahkan melawan paman mereka Ariano Guzman aka El Guano, saudara laki-laki ayah mereka El Capo. Perpecahan internal di dalam kartel kala telah dirasakan di beberapa negara bagian tertentu di Meksiko, meskipun tidak lebih dari Sonora, di mana kekerasan telah meroket dalam beberapa tahun terakhir. Sejujurnya, Sonora telah menjadi negara bagian yang penting untuk dikendalikan oleh kartel Meksiko, dan dalam beberapa waktu terakhir daerah tersebut telah menjadi wilayah bebas bagi berbagai kartel yang bersaing untuk mendapatkan kendali. Pada tahun 2021 saja, Sonora menyebabkan hampir 1.800 pembunuhan yang merupakan peningkatan 20% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan kekerasan secara bertahap tetap berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Salah satu alasan adalah kemunculan kartel narkoba pada tahun 2019. Salah satu alasannya adalah kemunculan kartel Caboca pada tahun 2019. Caboca Kel didirikan oleh pengedar narkoba veteran Rafa Caro Quetero aka Alerco Aros, pria yang pernah menjalankan kartel Guadalajara bersama Miguel Angel Felix Gelar dan Ernesto Fona. Carrillo Sonora menjadi semakin penting dalam perang narkoba karena letaknya yang dekat dengan Amerika Serikat. Sebagai negara perbatasan, menjadikannya penting untuk dikendalikan karena rute perdagangannya yang strategis ke Amerika, baik yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang, barang palsu, maupun migran di bawah umur. Kepemimpinan Erap Caro Quetero kartel Caboca menjadi entitas yang kuat di wilayah setempat, terutama karena reputasi Caro Cuento dan kemampuannya menyuap polisi setempat. Kartel Caboca Rosa relatif cepat sejak awal mereka, meskipun Rafa Caro Quetero selagi-lagi ditangkap oleh pihak berwenang di Sanso, Sinaloa pada tahun 2012 dan saat ini ditahan di pusat rehabilitas Altiplano yang terkenal di negara bagian Meksiko. Penangkapannya terjadi pada saat yang buruk
bagi kartel Kabula seperti yang terjadi pada saat elemen kartel EOA berusaha memperluas pengaruhnya di negara sehingga menimbulkan konflik antara kartel Kabula dan kartel Sinaloa. Los Chapitos, anak-anak El Capo, menyadari pentingnya mengendalikan negara bagian perbatasan Sonora dan mereka fokus pada wilayah yang mengerumuni daerah tersebut dengan sel-sel pria bersenjata yang ingin mengambil wilayah dari kartel Kabula. Pada titik ini, kedua kartel telah bertempur di negara bagian tersebut selama 3 hingga 4 tahun dan terjadi kekerasan masih terjadi. Sesekali hilangnya Capito mengandalkan dua faksi terpisah, khususnya untuk melakukan perintah mereka di Sonora. Los Cazadores dan Los Salazar. Los Salazar akhirnya mendapatkan reputasi sebagai salah satu faksi kartel Inoa yang paling mematikan. Kampanye kejam Los Salazar di Sonora khususnya memungkinkan Los Capito untuk menikmati pengaruh yang lebih besar di wilayah tersebut. Karena taktik mereka yang kejam dan tidak melakukan pendekatan terhadap tahanan tanpa diragukan bahwa Salazar adalah aset besar bagi Los Capitos. Pada kenyataannya mereka adalah sebuah faksi kartel Jawa yang penting sejak masa El Capo menjabat sebagai letnannya. Namun belakangan ini Los Salazar telah berpisah dari kartel ini. Ada pula yang menyebut aliansi baru ini sebagai kartel Independen Sonora. Los Prades, mantan faksi lain dari Capitos yang hilang juga bergabung dengan aliansi baru ini. Alasan perpecahan tersebut tidak diketahui, namun salah satu teorinya adalah bahwa perpecahan tersebut disebabkan oleh ketidakkesepakatan Los Salazar dengan Los Capito yang mengenai perdagangan fentanyl di negara bagian Sonora. Selama musim gugur pada tahun 2023 yang lalu, Capito yang hilang mengeluarkan perintah untuk menghentikan semua perdagangan fentanyl di Sonora. Meskipun Los Salazar dikatakan telah mengabaikan permintaan ini, kemudian memaksa kedua kelompok untuk membagi perintah untuk menghentikan atau setidaknya menghentikan perdagangan yang berasal dari fakta faksi Capito kartel TEA. Telah menghadapi tekanan yang meningkat dari DEA dan otoritas AS yang tentu saja pada awal tahun 2003 mengakibatkan penangkapan El Raton Aido Guzman. Dikatakan bahwa para pemimpin yang tersisa, Capito yang hilang Ivan Guzman, Jesus Guzman dan Wakil Guzman membuat perjanjian damai dengan Godfather mereka Elo Ismazat, pemimpin paling senior dalam kartel Sinaloa yang sebelumnya berselisih paham dengan Elmo. Rupanya menetapkan syarat untuk perjanjian damai dan satu syarat adalah bahwa Los Capito harus menghentikan semua perdagangan fentanyl. Itulah sebabnya beberapa bulan yang lalu kita melihat spanduk narko yang ditandatangani oleh Los Capo yang menyatakan bahwa semua aktivitas fentanyl dilarang. Penegakan Capito yang hilang sayap seperti Los Palenos dan Memolos yang kemudian membunuh para pelanggar aturan baru menimbulkan beberapa spekulasi bahwa Alo ingin perjanjian gencatan senjata dengan anak baptisnya bersatu untuk melawan kartel generasi baru. Jalisco yang saat itu merupakan saingan terbesar mereka. Sebagai imbalannya dikatakan bahwa Mayo setuju untuk membantu Capito meningkatkan keamanan mereka dan meningkatkan perlindungan terhadap sengatan penegakan hukum Los Salazar. Los Salazar menolak untuk menjatuhi peraturan baru seputar fentanyl, kemudian perhubungan dengan Los Cazadores dan Los Prades dan berperang dengan majikan lama mereka. Demikian juga dikatakan bahwa keluarga penyeludup manusia lokal yang berpengaruh juga telah menunjukkan dukungan kepada Parade Salazar. Cazadores yang baru aliansi karena Dep menyimpan kebencian terhadap El Capo sejak musim gugur tahun 2023, tetapi terutama sejak awal tahun 2024 kekerasan telah meletus di Sonora dan serangkaian video eksekusi yang mencolok telah dirilis terutama di sisi base Los Salazar. Aliansi ini terutama dipimpin oleh kelompok Salazar dan mereka telah beroperasi dengan kecepatan tinggi ketika merilis propaganda menentang video eksekusi. Rival mereka yang dimaksud dalam kampanye propaganda ini yakni Sonora telah berkekerasan selama beberapa tahun, tetapi perang baru antara Los Capito dan Los Salazar
sudah sangat brutal dan ini bisa dibilang kisah menonjol di dunia NCO. Pada tahun 2024, aliansi Sonora baru antar Salazar, Cazadores, dan Parade juga harus diawasi dengan ketat oleh mereka. Mereka memang berhasil dalam perang dengan Capitos yang hilang dan mendapatkan lebih banyak pengaruh, kekuasaan, dan wilayah di Sonora. Ketika kemudian bisa melihat pemain besar lain di dunia bawah tanah Meksiko untuk mengendalikan negara perbatasan seperti Sonora yang mungkin akan muncul, naik dan mendorong aliansi Sonora untuk kemudian mendorong negara-negara lain untuk menciptakan negara adidaya kartel baru. Namun pada tanggal 6 Mei 2024, sebuah rekaman propaganda brutal dirilis oleh Los Pelones, di mana mereka dengan kejam mengeksekusi seorang tersangka anggota Salazar, yang menunjukkan kebrutalan yang sangat sadis. Saat ini situasi yang sedang berlangsung antara Salazar dan Capitos. Namun apa yang terjadi dalam video sebenarnya? Video itu sendiri berdurasi tepat 1 menit dan diambil pada tengah malam di Anta Beranta. Tampaknya lokasi video tersebut adalah Tipe Gurun, pedesaan, juga agak dikaburkan oleh teks yang gue anggap sebagai tag orang yang mengunggahnya. Saat lo memutar video, lo akan bertemu dengan pemandangan tawanan yang sedang berbaring terlentang di lantai di atas tanah dan dia sedang ditahan oleh setidaknya 3 sario. Salah satu dari mereka menahannya dengan menekan skop ke dadanya, yang lain memegang bahunya, dan ketiga terlihat menekan kepala korban di tanah. Saat diperiksa, jelas bahwa korban telah disiksa dengan kejam. Setidaknya salah satu telinganya telah rusak seperti sehabis dipotong. Sikario yang sedang menangani kepala laki-laki itu ke bawah juga membawa apa yang tampak seperti pisau pena atau pisau lipat. Itu cukup kecil karena laki-laki sedang dipegang. Sario mengolok-olok dia dan menyatakan panjang akad, yaitu kamu akan panjang umur. Ya, panjang umur. Dia kemudian menyatakan kepada korban, oke sobat, kamu yang berikutnya. Sebelum kemudian bercanda bertanya kepada sesama Sikario, apakah ini cara sambil meletakkan pisau di tenggorokan korban. Rekan Sikarionya dengan sinis menjawab, ya begitulah yang dilakukan pria dengan pisau yang lagi-lagi berukuran kecil. Itu mulai mengiris leher korban maju mundur sambil menarik dagunya dan menutup mulutnya dengan tangannya. Korban mengeluarkan erangan dalam yang mengerikan saat gerakan pisau menyebabkan dia kesusahan. Namun pisaunya tumpul dan membutuhkan waktu beberapa saat untuk memotong tenggorokan pria itu sepenuhnya. Juru kamera mendekati wajah korban dan lo melihat matanya mulai panik saat Sikario mencoba untuk memotongnya. Pada akhirnya, bila akhirnya memotong tenggorokan pria itu dan darah mulai bocor. Perlahan pada saat itu, ketika bilahnya menembus sepenuhnya, mata korban terbuka saat dia mengalami rasa sakit yang luar biasa. Sario terus mengejek korban sambil The Hitman melakukan itu. Pemotongan menarik bagian bawah dagu pria itu lebih keras dan menyebabkan luka di leher korban yang melebar, dan lo kemudian melihat bilahnya menembus tenggorokan korban, menutup matanya karena kesakitan, dan lo mendengar suara-suara yang familiar dari pekerja keras, nafas bercampur dengan keringat dan darah yang menggelegak. Hitman atau Sikario pada dasarnya memutar kepala pria itu ke kanan lalu ke kiri. Saat dia memotong sisi leher pria itu, terlihat jelas ketika Sario mengenai arteri CID. Seperti dalam hitungan detik, darah mulai mengalir lebih banyak yang sangat deras dan kemudian mengenang di tanah. Hal ini juga menyebabkan suara meringis dan darah yang menggelegak semakin keras dan ganas. Leher pria itu telah dipotong begitu dalam, bahkan tidak bisa menahan kepala ke atas tubuh. Dengan kekuatan yang nyata, apapun ini kemudian memungkinkan Sikario memutar dan memutar kepala dengan mudah tanpa berusaha terdengar tidak sopan. Itu membuat korbannya terlihat seperti manusia bumblehead. Itu benar-benar muram. Salah satu Sario lalu mengarah-ngarahkan, lihat betapa indahnya pekerjaan basah ini. Terlihat basah. Pekerjaan itu istilah untuk pemenggalan kepala. Yang lain berkata dengan nada riang, lihat betapa indahnya darah yang keluar. Begitulah seharusnya dilakukan. Begitu saja pada saat ini suara darah menggelegak dan masih segar dan masih sangat keras. Namun lo melihat bahwa mata korban meskipun terbuka berhenti menggerakkan Sikario setelah memutar kepala, kemudian mencoba menusuk sumsum tulang belakang dari depan leher. Itu adalah pemandangan yang sangat dekat dan lo juga melihat tenggorokan yang terputus.
Saat arteri terus memumpah darah, video berakhir di sana. Menjelang akhir, Sario terdengar meneriakkan retorika kartel yang biasa. Satu menyatakan ini akan menjadi nasib setiap pria bersenjata Salazar. Setiap operasi Salazar dan akan mengalami ini, sementara yang lain menyatakan hanya kamu anjing yang satu-satunya yang bertanggung jawab di sini. Akan hilang di mana pria bersenjata Salazar saat ini di akhir video. Saat Sicario mencoba menusuk sumsum tulang belakang, sesama hitman dengan sekop turun tangan dan berkata kepadanya, "Aku punya sekop di sini untuk tulang tertentu." Yang berarti sumsum tulang belakang di luar kamera kemungkinan besar dipotong dengan sekop itu. Jadi kita lihat lagi video kartel lain. Dan sekarang sejak pergantian tahun, Sonora menjadi sangat pandai dalam hal konten semacam ini. Dan hanya kekerasan di mana-mana. Pastinya sebuah cerita yang berkembang dan gue akan terus memantaunya seiring kemajuan, seiring berjalannya waktu. Tentu saja ini adalah situasi yang berkembang, tetapi untuk saat ini segalanya tampak semakin penuh kekerasan. Tapi bagaimanapun juga itu adalah videonya. So, jadi itu adalah sebuah video kartel yang dieksekusi. Gimana? Lo bingung nggak dengan banyaknya nama kartel yang gue sebutin? Jadi itu adalah cuma kartel-kartel kecil yang ada di bawah dengan banyak nama kartel yang gue sebutin. Jadi itu adalah cuma kartel kecil di bawah naungan kartel besar. Jadi dia beralih naungan, lebih tepatnya berkhianat dan membelot menjadi sekutu. Dan itulah eksekusi yang sering terjadi. Jadi masih banyak lagi pereksekusian kartel, tapi tidak ada rekaman yang direkam. Jadi gue harap kita semua harus berhati-hati dan waspada pada ada banyak bahaya di luar sana yang mengintai. Gue pamit di hadapan semua and bye-bye.